Halo teman-teman, ya sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat menara api. Kita akan melihat pemandangan perkebunan kelapa sawit dari atas menara api. Pemandangannya bagus sekali. Ya, ini dia pemandangan perkebunan kelapa sawit ya. Kanan kiri semuanya kelapa sawit. Kita akan menuju ke menara api untuk melihat perkebunan ini dari atas. Bagaimana kira-kira penampakan perkebunan kelapa sawit jika dilihat dari atas. Ini dia menara api yang kita tuju. Yes, kita sudah sampai. Kita naik ya. Ini namanya menara api. Ini fungsinya untuk memantau api yang ada di kawasan perkebunan kelapa sawit. Ayo kita naik. Ini lantai 1. Nah, kita akan naik ke lantai 2-nya. Nah, ini dia, kita sudah sampai. Indah bukan pemandangan dari atas ini? Hei. Di sana ada perbukitan. Sayangnya ini menara apinya kurang tinggi, jadi sudah dikejar tingginya sama pokok sawitnya. Cuacanya mendung syahdu, capek juga naik tangga 2 lantai. Di sini angin berhembus sepoi-sepoi. Melelahkan. Di menara api ini biasanya selalu ada yang jaga ya, 24 jam. Biasanya petugasnya akan digilir secara bergantian. Nah, ini jadwal piket siang dan malamnya ya. Kalau di musim kemarau ini selalu dijaga. Ini karena musim hujan, jadi tidak ada yang jaga karena dipastikan tidak ada kebakaran. Pada saat menjaga jaga-jaga di sini di menara api ya, biasanya kegiatan karyawan yang jaga ya di sini duduk-duduk ngobrol. Salah satu tidur, satu lagi bangun. Yang penting jangan semuanya tidur. Karena nanti ada yang keliling buat mengontrol apakah benar di menara itu yang jaga aktif atau apa ternyata tidak ada yang jaga. Jadi kerjanya santai, jadi bisa sambil tidur tapi rolling tidurnya. Dalam satu perkebunan kelapa sawit biasanya ada beberapa titik menara api seperti ini. Kalau di tempat saya kerja ini ada 3 titik menara api untuk memantau keadaan kebun
di saat musim kemarau. Karena di perkebunan kelapa sawit ini sangat rawan kebakaran, apalagi ini tanah gambut. Kalau ada yang lempar putung rokok saja di tanah yang kering gambut itu bisa nyala tanahnya. Itulah bahayanya kalau di perkebunan kelapa sawit di tanah gambut. Tanahnya labil. Dan kalau sudah kebakaran, tanah gambut itu, yang berbahaya dari kebakaran di tanah gambut itu dia apinya bisa merambat lewat bawah tanah. Itu makanya kalau kebakaran di tanah gambut itu susah sekali buat dipadamkan. Dari atas disiram sudah kelihatan mati apinya, tapi ternyata di bawah apinya masih merambat. Itu pernah saya disuruh tugas memadamkan kebakaran itu waktu di lahan perbatasan dengan lahan warga. Itu memang susah sekali. Sudah saya semprot dengan air banyak sekali. Yang satu yang di depan mata saya mati, lalu saya pindah ke titik lain. Yang titik lain mati, yang titik tadi disemprot duluan nyala lagi. Kayak gitu terus sampai malam gelap terus. Ya sudahlah, tinggal lanjut besok lagi. Solusi darurat biasanya jika kebakarannya luas, biasanya itu pemutusan tanah menggunakan eksavator. Jadi tanah lahan yang kebakar itu akan digali dengan menggunakan eksavator supaya api itu tidak bisa merambat lewat tanah. Karena di tanah gambut ini api bisa merambat melewati bawah tanah. Kadang juga ada yang pakai helikopter untuk memadamkan api dari atas. Itu kalau di tanah gambut itu tidak efektif. Kalau di tanah mineral mungkin disiram dari atas pakai helikopter. Kalau apinya sudah mati berarti mati. Tapi kalau di tanah gambut itu biar kelihatan mati dari atas tapi di bawah masih nyala. Makanya biasanya kalau di tanah gambut kayak gini yang disiagakan itu kalau kebakaran besar eksavator untuk memutus tanah, yaitu tanahnya dibuat parit memutus jalur perambatan api. Oke, sekian dulu video ini, kita jumpa lagi di video berikutnya.